Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 409 ya guys ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempet nyimak spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham alias buta map ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat kobaran api oren kemerahan masih membara di atas langit, Sutianran terlihat tertawa dingin. Dia beranggapan kedua limit Dolo Sekte Roh Suci telah binasa oleh serangan alat roh are kompresi tinggi. Fakta ini membuatnya benar-benar bangga. Namanya pastilah akan dikenang dalam sejarah, serta dihormati oleh generasi berikutnya setelah menghabisi dua orang jahat yang hampir mencapai level dewa. Tawa Sutianran bergema seperti dentang baja, mengguncang aula istana yang porak-poranda. Suaranya begitu tajam hingga membuat Juzi yang berdiri di sisinya tergetar. Di hadapan pasukan Master Alatro, Sutianran mengumumkan ambisi terliarnya. Setelah Sekte Roh Suci hancur, waktunya telah tiba untuk menundukkan Kerajaan Singlo dan Kerajaan Doling. Dia memberi Juzi waktu 1 tahun untuk mengatur kembali pasukan, memperkuat persenjataan dan logistik sebelum berangkat sebagai marsal demi satu tujuan, menyatukan seluruh benua Dolo di bawah bendera Matahari Bulan. Dunia akan bergetar di bawah langkah mereka. Cahaya Alatro akan menjadi neraka yang menelan semua pihak yang melakukan perlawanan. Namun ada satu pengecualian, yaitu Akademi Shrek. Meskipun mereka telah menentangnya, Sutianran menyebutnya sebagai tempat suci para Master Roh. Dia berjanji tidak akan menghancurkannya, tetapi menaklukkannya. Suatu hari dia akan berdiri mengenakan seragam Akademi Shrek, mengubahnya menjadi Akademi Kekaisaran Rio, simbol kejayaan abadi. Sorakan bergemuruh, para Master Alatro menyebut nama Sutianran bagaikan dewa perang yang baru saja bangkit. Di belakangnya, Kong Deming tersenyum puas. Euforia menyapu seluruh pasukan. Mereka menyaksikan lahirnya raja yang tak terbendung. Sementara itu, cahaya oren perlahan memudar selama 15 menit yang menegangkan. Penghalang pelangi yang ditenagai oleh 4 alat roh kompresi energi tinggi nyaris runtuh. Ledakan yang terjadi sebelumnya begitu mengerikan hingga hampir menghancurkan seluruh kota Radian. Berkat strategi Juzi yang mengalihkan sebagian besar energi keluar dari kota, bencana besar berhasil dihindari. Sutianran memuji Juzi, menawarkan hadiah apapun yang dia inginkan. Namun Juzi hanya meminta satu hal, tetap di sisinya dan menyaksikan dia menaklukkan dunia. Sutianran tertawa bahagia, lebih bahagia daripada saat dia naik tahta. Kini tidak ada yang dapat menentangnya. Dua limit Dolo telah dibinasakan. Kekaisaran Tianhun telah jatuh. Seluruh dunia berada dalam genggaman tangannya. Ketika cahaya di dalam penghalang menghilang sepenuhnya, pemandangan di dalamnya menunjukkan kehancuran mutlak. Istana megah itu telah hilang, berganti menjadi kawah raksasa menganga. Dikelilingi lava memerah yang mendidih dan menguap panas hingga udara terlihat bergetar. Hanya 4 alat jiwa are kompresi energi tinggi yang masih berdiri. Itu pun mulai terbakar dan mengeluarkan asap hitam. Sebelumnya, 10 meriam jiwa stasioner kelas 9 telah diledakkan bersamaan di ruangan sempit itu. Satu saja cukup untuk melenyapkan sebuah kota. 10 berarti kiamat. Bahkan dewa pun mungkin tak akan selamat. Sutianran memandang kawah itu tanpa penyesalan. Menukar istana kerajaan untuk membunuh dua limit Dolo adalah kemenangan mutlak. Sutianran menatap pemandangan kacau di bawahnya dengan mata berbinar puas. Di wajahnya terukir senyuman kemenangan yang dingin. Semuanya berjalan persis seperti yang telah dia rencanakan. Sekarang, hanya satu tugas tersisa, membersihkan puing-puing kehancuran yang mereka ciptakan.
Boom, suara ledakan mengguncang udara, bergema dari dalam penghalang raksasa yang baru saja retak. Salah satu arai kompresi energi tinggi akhirnya gagal menahan tekanan dahsyat dan meledak, memuntahkan asap hitam pekat yang menyambar langit. Lapisan cahaya pelangi yang menelan istana perlahan memudar, seakan kehilangan nyawanya. Namun ledakan itu baru permulaan. 3 ledakan beruntun menyusul, masing-masing lebih keras dan lebih ganas daripada sebelumnya, menelan pangkalan istana dalam guncangan seolah bumi sendiri hendak runtuh. 4 alat jiwa tercanggih Kekaisaran Ryu lenyap dalam kobaran api, menciptakan tirai asap hitam pekat yang menggantung di langit seperti pertanda malapetaka. Segala yang hancur hari itu bernilai setara dengan membangun sebuah kota besar dari tanah kosong. 2 master alatro kelas 9 tewas, 10 peluru meriam stasioner kelas 9 digunakan sia-sia, puluhan penjaga dan pelayan istana terbakar menjadi abu. Namun harga itu bukan apa-apa dibandingkan prestasi mereka. 2 limit dolo monster perang sejati telah dijatuhkan. Sutianran mengangkat dagunya, matanya berkilau gila. Jika 2 limit dolo menggabungkan kekuatan, mereka mampu menghancurkan lebih dari sekedar kota, bahkan meluluh lantahkan seluruh kerajaan. Maka hari ini, kerugian besar apapun pantas dirayakan. Tanpa penghalang cahaya yang menahan panas, gelombang api dan ledakan merembes keluar, menyapu ibu kota. Suhu di kota Radian melonjak drastis, membuat wilayah yang berdekatan dengan istana seperti dilempar ke tengah gurun terbakar. Namun Sutianran telah menyiapkan semuanya. Sebuah tim teknisi segera memproyeksikan sinar air raksasa ke dalam kawah yang tercipta akibat ledakan. Ketika air menyentuh panas ekstrim, lautan uap meledak ke udara, membentuk kabut putih tebal yang melilit istana seperti naga raksasa. Pemandangan mengerikan yang membuat siapapun tercengang. Masih melayang di udara di sisi Juzi, Sutianran menyeringai bangga. Namun kebanggaannya tergantikan. Suara alarm tiba-tiba bergema. Semua master alatro di tempat ini langsung tersentak. Wajah mereka berubah pucat. Dalam hitungan detik, mereka mengaktifkan penghalang pertahanan, mengepung dan melindungi Sutianran dan Juzi di tengah formasi, membuat Sutianran kebingungan apa yang sedang terjadi. Seorang bawahan melaporkan, mereka merasakan fluktuasi kekuatan roh dan kekuatan spiritual sangat besar dari dalam kawah, bahkan menyelimuti seluruh wilayah istana kerajaan. Sutianran merasakan dingin merayap di punggungnya. Dia ketakutan 2 limit dolo masih hidup, sehingga dia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk melepaskan serangan ke dalam kawah dan menghancurkan semuanya. Namun sayangnya, sebelum mereka menyiapkan tembakan pertama, keajaiban mengerikan terjadi. Uap pekat yang menutup langit membeku, berubah menjadi kepingan salju raksasa yang secara perlahan turun. Salju itu memancarkan aura dingin yang menusuk tulang, cukup kuat untuk menelan panas ledakan. Kepingan-kepingan itu berjatuhan, menari seperti kain kafan kematian, menghalangi seluruh cahaya dan membuat alatro pengintai buta total. Ledakan demi ledakan mengguncang udara ketika Master Alatro melancarkan serangan membabi buta ke dalam kawah, memerangi musuh yang bahkan tak dapat mereka lihat. Cahaya destruktif menyilaukan, menghancurkan hujan salju satu persatu. Tanah bergetar, bangunan bergoyang, dan dari dalam kabut salju terlihat sosok sedang mencoba untuk bangkit. Juzi tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Dia secara alami mengenali kepingan salju ini berasal dari Huo Yuhao, sehingga membuat Juzi bertanya-tanya, kenapa Yuhao mencoba menyelamatkan Dolo Dewa Kematian dan Kaisar Naga Dolo yang sebelumnya berniat untuk menghabisinya. Tentu saja, gumaman Juzi tidak mendapatkan jawaban, di mana Yuho dan Tang Wutong tiba-tiba menghilang bersama tubuh kedua limit Dolo. Mereka menghilang dari kawah istana kerajaan Ryu bagikan hantu di hadapan tatapan seluruh pasukan. Api ledakan raksasa sebelumnya telah melahap segalanya. Pakaian Long Xiaoyao hangus lenyap, meninggalkan tubuhnya yang kini hanya diselimuti sisik naga hitam yang retak dan terbakar. Di sisinya, Ye Sisui bersinar dengan aura keemasan yang suci, seolah malaikat cahaya turun dari langit. Namun sosoknya tembus cahaya, rapuh seperti nyala lilin yang sudah hampir padam. Kekuatan boneka kematian sepenuhnya menghilang dan hanya ada aura suci bagaikan malaikat.
Ledakan yang menghancurkan kota terus bergemuruh selama 15 menit yang terasa seperti keabadian. Di kota Radian, Sutiandra dan Juzi berdiri gemetar, wajah pucat diterangi cahaya api, ketakutan menusuk tulang mereka. Sebab jika Kaisar Naga Dolo dan Dewa Kematian Dolo masih hidup, murka mereka bisa menghancurkan seluruh kekaisaran Ryu menjadi abu. Sementara itu, Huo Yuhao melarikan mereka menjauh 50 km dari istana kerajaan hingga berhenti di hutan kecil yang sunyi. Nafasnya berat, bukan karena lelah, tetapi karena dia tahu saat penghakiman telah datang. Dia harus menghadapi konflik terbesar dalam hatinya, membayar hutang budi pada Long Xiaoyao, namun tetap menuntut keadilan atas darah yang tumpah akibat Ye Sisui. Saat mereka berhenti, tubuh Long Xiaoyao mulai bergetar. Sisi hitamnya berubah merah menyala, wajahnya membiru dalam warna kematian. Aura kehidupan yang tersisa melebur seperti es di bawah matahari. Long Xiaoyao menurunkan Ye Sisui dengan lembut, namun wanita itu bangkit berdiri di sampingnya, dan yang terjadi membuat semua orang terpana. Tubuh Ye Sisui berubah, dia tampak muda, cantik dan suci, memancarkan cahaya emas halus. Senyumnya tenang, seolah dia telah melepaskan semua dosa dan dendam masa lalunya. Namun di balik keindahan itu, Huo Yuhao merasakan sesuatu yang mengerikan. Ye Sisui tidak lagi memiliki denyut kehidupan, sedangkan Long Xiaoyao hanya tinggal sisa-sisa nyawa yang tak stabil, menunggu waktunya untuk mati. Di hadapan mereka berdiri dua legenda, dua limit Dolo yang telah melewati batas kemanusiaan. Kini keduanya berada di ambang kehancuran, dan keputusan Huo Yuhao akan menentukan apakah yang tersisa adalah penebusan atau tragedi terakhir. Pada dasarnya, pertempuran telah mencapai akhir. Long Xiaoyao dan Ye Sisui berdiri di ambang kematian. Tubuh mereka sudah hampir hancur setelah mengorbankan seluruh kekuatan hidup mereka. Di hadapan mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya berdiam diri. Mereka jelas menargetkan Ye Sisui. Hal ini merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh pemimpin tertinggi para Mastro Jahat. Di detik terakhir, Long Xiaoyao, seorang limit Dolo yang selama ini tak terkalahkan, memohon permintaan terakhir kepada Huo Yuhao. Dengan suara bergetar dan mata penuh keputusasaan, dia meminta agar Yuhao tidak menyakiti Ye Sisui sampai dia sendiri meninggal. Permintaan sederhana itu membuat hati Yuhao bergetar. Dia melihat seorang pria yang biasanya berdiri seperti gunung, kini berlutut demi wanita yang dicintainya. Setelah mendapatkan janji dari Yuhao, Long Xiaoyao berbalik menghadap Ye Sisui. Wajah kerasnya berubah lembut, dipenuhi kasih sayang yang sudah dipendam selama lebih dari 100 tahun. Dia menatap wanita itu seakan waktu berhenti. Namun saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ye Sisui mulai mengungkap kebenaran yang telah dia simpan sepanjang hidupnya. Sebuah rahasia kelam yang lebih menyakitkan daripada luka manapun dalam perang. Dia mengaku bahwa seluruh konflik antara dirinya, Long Xiaoyao dan Mu'an bukanlah tragedi takdir, melainkan rencana yang dia susun demi Sekte Roh Suci. Dia mendekati Long Xiaoyao dan Mu'an sejak masa muda, bukan karena cinta murni, tetapi sebagai bagian dari misi untuk menghancurkan persahabatan mereka. Pasalnya kekuatan Mu'an dan Long Xiaoyao di masa lalu menjadi ancaman terbesar bagi Sekte Roh Suci. Namun dalam pengakuan yang disertai air mata ini, Ye Sisui mengungkapkan kenyataan yang menghancurkan hati Long Xiaoyao, di mana sejak awal dia sebenarnya mencintai Long Xiaoyao dan bukan Mu'an. Dia memuji keberanian dan ketampanannya dan mengaku jatuh cinta padanya bahkan sebelum konflik itu dimulai. Namun kenyataan memaksanya menjatuhkan pilihan berbeda, di mana ayah Zhong Liwu alias pemimpin Sekte Roh Suci sebelumnya memintanya memilih Mu'an yang dianggap berasal dari Akademi Shrek serta musuh alami Sekte Roh Suci. Long Xiaoyao terdiam, terpukul oleh kebenaran yang datang terlalu terlambat. Selama 100 tahun, dia hidup dalam penyesalan, percaya bahwa dia merebut cinta orang lain dan menghancurkan sahabatnya sendiri. Sementara wanita yang dia lindungi, cintai, dan ikuti sepanjang hidupnya telah menyimpan kebenaran itu dalam diam. Ye Sisui melanjutkan pengakuannya bahwa semua rasa sakit yang dia timbulkan pada Long Xiaoyao dan Mu'an dilakukan untuk menyelamatkan mereka berdua dari eksekusi Sekte Roh Suci.
Jika rencananya gagal, mereka berdua pasti dibunuh karena dianggap ancaman bagi sekte Roh Suci. Dia lebih rela menyiksa hati mereka daripada melihat mereka mati. Lalu datang pengakuan yang paling mengejutkan. Ye Sisui mengungkap bahwa dia pernah melahirkan seorang anak untuk Long Xiaoyao, seorang putra yang dia sembunyikan dari dunia demi melindungi dari kejamnya sekte Roh Suci. Putra itu tidak lain adalah leluhur langsung dari Yan Shaoze, tokoh besar di Akademi Shrek. Rahasia yang tak pernah dibayangkan siapapun kini meledak di udara seperti petir. Bahkan Wu Yuho dan Tang Wutong hanya bisa terdiam tercengang mendengarkan fakta tersebut. Tubuh Long Xiaoyao gemetar, dunianya runtuh, cinta yang dia kubur, kesalahan yang dia pikul, dan putra yang tak pernah ia ketahui keberadaannya, semuanya muncul pada saat kematian sudah menanti. Di tengah keputusasaan dan air mata, Ye Sisui menunjukkan kekuatan tersembunyinya. Roh pelindung kedua berupa ponik api seperti milik Yan Shaoze, simbol kebangkitan dari kematian. Kekuatan ini dia sembunyikan selama hampir 200 tahun. Kekuatan yang sebelumnya dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya dan Long Xiaoyao dari arai kompresi energi tinggi. Tidak sampai di sini, Ye Sisui mengakui bahwa dia sengaja memasuki perangkap kerajaan Ryu bukan karena kalah strategi, tetapi karena dia ingin memastikan satu hal, apakah Long Xiaoyao masih mencintainya setelah 100 tahun penderitaan. Dan ketika Long Xiaoyao memilih mati bersamanya daripada hidup tanpa dirinya, Ye Sisui akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini tak pernah dia miliki. Saat cahaya terakhir dari poni kemasan membungkus mereka berdua, dunia seakan membeku. Cinta yang terlambat namun abadi menyatukan dua jiwa yang terbelenggu takdir kejam. Mereka memilih akhir yang sama, bukan sebagai pemimpin sekte Roh Suci dan Kaisar Naga Dolo, tetapi sebagai pria dan wanita yang terikat oleh cinta yang tidak pernah padam. Long Xiaoyao menahan rasa sakit yang kian parah saat menatap Ye Sisui. Di tengah kehancuran dan penyesalan yang terlambat, dia menyadari bahwa seluruh hidupnya telah dipenuhi kebohongan yang membuatnya menanggung beban dosa yang bukan miliknya. Kesadaran itu menimbulkan kehampaan mendalam, jauh lebih menyakitkan daripada luka fisiknya. Di saat-saat terakhir mereka, Ye Sisui mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan detik yang tersisa sebagai pasangan sejati, berharap dapat menebus masa lalu yang kelam. Long Xiaoyao akhirnya menyadari bahwa penyesalan terbesar mereka bukan pada satu sama lain, tetapi kepada Mu'en, orang yang mereka lukai tanpa pernah memahami kebenaran yang sebenarnya. Sekte Roh Suci ternyata adalah musuh utama mereka selama ini, penyebab semua tragedi. Menerima bahwa ajal mereka sudah dekat, Long Xiaoyao memutuskan untuk meninggalkan warisan terakhir dengan membantu generasi penerus. Dia menawarkan untuk memberikan inti kekuatan jiwanya yang paling murni kepada Huo Yuhao sebagai fondasi membentuk inti jiwa ketiga di masa depan. Ye Sisui juga bersiap menyerahkan kekuatan suci kepada Tang Wutong, berharap dapat melakukan kebaikan terakhir sebelum kematiannya. Tang Wutong awalnya menolak karena masa lalu Ye Sisui sebagai dewa kematian dulu. Dengan getir, Ye Sisui menjelaskan bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan kegelapan. Semuanya telah hancur saat tubuhnya musnah. Yang tersisa hanyalah energi murni dari jiwa ponik radian yang bersih dari noda kejahatan. Saat keraguan masih menggantung, suara ayah Tang Wutong alias Tang San muncul dalam pikirannya dan meyakinkannya agar menerima permintaan terakhir pasangan tersebut. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, seperti itulah alur cerita di bagian 409 ini. Dan ada fakta menarik yang terungkap ya guys ya. Dimana ternyata semua cerita dan kejadian antara Long Xiaoyao, Mu'en, dan Ye Sisui yang pernah kita ketahuin itu cuman hoak ya guys ya, alias sandiwara yang dibuat secara sengaja oleh Ye Sisui. Dimana yang kita bahas di spoiler kali ini, Ye Sisui ternyata dari awal memang sudah menjadi anggota sekte Roh Suci. Dia sengaja mendekati Mu'en dan Long Xiaoyao untuk menghancurkan persahabatan mereka. Pasalnya keduanya dianggap ancaman sejati sekte Roh Suci. Dan yang paling membagongkan,
Ye Zizui dan Long Xiaoyao punya anak. Anaknya itu merupakan leluhur dekan Yan Shaoze. Dan di detik-detik terakhir, baik Long Xiaoyao dan Ye Zizui ingin memberikan inti jiwa paling murni mereka demi membantu Yu Hao dan Tang Wutong membentuk inti jiwa ketiga di masa depan. Waduh, muter-muter parah ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. And it's calling, I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.